Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSI MT. Lalu di pertemuan ke-6 mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai sampling distributions. Oke, atau distribusi sampel. Saya akan mulai dari ini. Statistical inference atau inferensi secara statistik. The purpose of statistical inference is to obtain information about a population from information contained in a sample. Jadi, tujuan dari inferensi statistik ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang populasi dari informasi yang terkandung dalam sampel. Nah, berikutnya, a population is the set of all the elements of interest. Jadi, populasi di sini itu adalah himpunan dari semua elemen minat atau elemen yang kita perhitungkan dalam perkiraan statistik ini. Next, a sample is a subset of the population. Jadi dari populasi ada namanya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi tersebut. Next, with proper sampling methods, the sample results can provide good estimates of the population characteristic. Dengan metode pengambilan sampel yang tepat, hasil sampel itu dapat memberikan perkiraan yang baik atau bagus terhadap karakteristik dari populasi tersebut. Itu kira-kira gunanya metode pengambilan sampelnya ini. Next, a parameter is a numerical characteristic of a population. Jadi yang diperhitungkan di sini terutama adalah parameternya yang merupakan karakteristik secara numerikal dari suatu populasi tersebut. Oke, itulah kira-kira sedikit mengenai statistical inference atau inferensi secara statistik. Berikutnya, selecting a sample. Bagaimana cara memilih sampel? Jadi ada dua tipe sampling di sini, yaitu the first one is sampling from a finite population. Pengambilan sampel dari populasi yang terhingga atau dapat dihitung, yaitu suatu populasi yang dapat dihitung dan terdiri dari sejumlah elemen yang countable. Jadi intinya bisa dihitung, terbatas. Contohnya ini, organization membership roster, daftar keanggotaan organisasi itu pasti jelas ada batasnya ya, ada berapa orangnya. Yang kedua, inventory product numbers. Ini juga nomor produk inventaris. Ini juga jelas ada batasnya, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Yang kedua, itu adalah sampling from an infinite population. Yaitu pengambilan sampel dari populasi yang tidak terhingga atau infinite. Apa itu populasi tidak terhingga? Itu populasi yang terdiri dari unit-unit yang tidak ada batasnya untuk dihitung. Biasanya itu karena sedang dalam suatu proses yang sedang berjalan, jadi ongoing proses. Contohnya, example. The first one is parts being manufactured on a production line. Jadi bagian-bagian atau part-part mesin yang sedang diproduksi di jalur produksi. Selama produksinya masih berlangsung, kita belum tahu kan batasnya berapa partsnya ini. Makanya terus dihitung sampai tidak terhingga. Yang kedua, the second one is customers entering a store. Selama tokonya buka, kita juga belum bisa menentukan batasnya itu berapa si pelanggan itu bisa masuk ke toko, jumlah pelanggannya. Jadi kira-kira itu bagaimana metode pengambilan sampelnya ini bisa dari populasi yang terhingga finite atau yang tak terhingga yang infinite. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, dalam sampling ada yang namanya sampling error atau kesalahan dalam mengambil sampling. Jadi, when the expected value of a point estimator is equal to the population parameter, the point estimator is said to be unbiased. Jadi ketika nilai yang diharapkan dari penaksir titik itu sama dengan parameter populasinya, titik penduga, point estimator, itu bisa dikatakan tidak bias. Lalu berikutnya, the absolute value of the difference between an unbiased point estimate and the corresponding population parameter is called the sampling error. Jadi sampling error ini adalah nilai mutlak dari selisih antara estimasi titik tidak bias dan yang sesuai dengan parameter corresponding itu yang dinamakan sampling error atau kesalahan pengambilan sampel. Sampling error is the result of using a subset of the population which is the sample and not the entire population. Jadi, error di sini atau kesalahan pengambilan sampel ini adalah hasil dari penggunaan
subset dari populasi, bagian dari populasi, atau dengan kata lain sampelnya itu, bukan seluruh populasinya. Itu kira-kira scope untuk sampling error ini, bukan dari populasi, tapi dari samplingnya itu sendiri. Oke? Nah, barulah kita masuk ke sampling distribution. In sampling distribution, we begin to explore the behavior of a population as reflected through samples extracted from it. Jadi di bagian sampling distribution ini, kita akan mulai mengeksplorasi perilaku populasi yang tercermin melalui sampel yang diambil dari populasi tersebut. In other words, we begin to learn how to draw conclusions about a population based on the behavior of samples that we take from the population. Jadi dengan kata lain, di sini kita mulai belajar bagaimana menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan perilaku sampel yang kita ambil dari populasi tersebut. Itu kira-kira sampling distribution ini yang kita pelajari. This is the domain of the inferential statistics, which is to infer equal to draw conclusions. Inilah domain atau cakupan dari statistik inferensial, di mana di sini infer di sini itu adalah untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan. A sampling distribution of a population parameter is the probability distribution of the respective statistic of samples drawn from the population. Jadi, sebuah distribusi sampel dari parameter populasi itu adalah distribusi probabilitas dari masing-masing statistik sampel yang diambil dari populasi. Jadi lanjutan dari minggu kemarin mengenai distribusi populasi ya. Kira-kira seperti itu mengenai sampling distribution ini. Next, supaya lebih jelas, ini kira-kira penggambarannya. Jadi salah satu contoh sampling distribution adalah sampling distribution of the mean. Distribusi sampling dari mean atau nilai rata-rata. Jadi misalnya nih di gambar ini ada populasi. Kita ambil sampel-sampelnya, ada sampel A dengan N-nya itu XA atau rata-rata A dari A tersebut, dari N ini. Lalu sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E, kita dapat jadi 5 sampel dari populasi yang kita ingin hitung gitu statistiknya. Nah, the sampling distribution of the mean is the probability distribution of sample means, with all samples having the same sample size n. Jadi, distribusi sampling dari mean atau rata-rata ini adalah distribusi probabilitas mean atau rata-rata sampel di mana semua sampelnya itu memiliki ukuran sampel yang sama, yaitu n. Jadi n-nya itu masih sama. Jadi kita bisa membuatnya itu untuk histogramnya bisa antara X rata-rata sampel atau mean-nya terhadap frekuensinya untuk membuat histogram ini. Itu kira-kira. Cukup terbayang ya. Oke, saya lanjut. Nah, teorema salah satu teorema yang penting dalam distribusi sampling ini adalah central limit theorem atau teorema limit pusat. Yang by definition di buku Mario Triola itu adalah sebagai begini. For L samples of the same size n with n more than 30, the sampling distribution of X mean can be approximated by a normal distribution with mean mu and standard deviation sigma per root of n. Jadi, untuk semua sampel dengan ukuran yang n yang sama, dengan n-nya ini lebih dari 30, distribusi sampling X rata-rata itu dapat didekati atau diperkirakan dengan distribusi normal dengan mean mu dan standar deviasi sigma per akar dari n. Di mana given the first one is the random variable X has a distribution may or may not be normal with mu and standard deviation sigma. Di mana yang pertama, variabel acak X itu memiliki distribusi yang mungkin atau mungkin tidak normal dengan mean mu dan standar deviasi sigma ini. Lalu yang nomor dua, the second is simple random sample with same size n are selected from the population. Jadi, sampel acak sederhana itu dengan ukuran
N yang sama itu dipilih dari populasi. Maka kita bisa menarik conclusion atau kesimpulannya. The first one is the distribution of sample means X will approach a normal distribution as the sample size increase. Distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dengan bertambahnya ukuran sampel. Yang kedua, the second is the mean of all samples means or which is the grand average is the population mean mu. Jadi mean atau nilai rata-rata dari segala sampel atau rata-rata utamanya itu adalah mean dari populasi mu. Dan yang ketiga, the third one, the standard deviation of all sample means is sigma per root of n. Standar deviasi atau simpangan baku dari semua mean sampel adalah sigma dibagi akar n. Itu kira-kira sekilas mengenai central limit theorem ini atau teorema limit pusat. Nah, seperti apa sih penggunaannya dalam aplikasinya? Seperti ini kira-kira. Misalnya, for example, central limit theorem on earthquake depths atau dalam kedalaman gempa bumi. Bisa dilihat di gambar 621 dan gambar 622. Ini ada di buku Mario Triola. Jadi, figures 621 and 622 illustrate the central limit theorem. Jadi dua gambar ini itu mengilustrasikan atau menggambarkan teorema limit sentral atau limit utama. Original data. Figure 621 is histogram of the depth in kilometer of 1392 earthquakes. And this histogram shows that those depth has distribution that is clearly not normal. Jadi ini data aslinya untuk figur 621, gambar 621 ini. Ini adalah histogram kedalaman dalam kilometer ya, dari 1392 gempa bumi. Dan histogram ini menunjukkan bahwa kedalaman tersebut jelas memiliki distribusi yang tidak normal. Dalam hal ini skewed ya, skewed ke arah kanan. Lalu sample means. Figure 622 is a histogram of 100 sample means. Each sample includes 50 earthquake depths in kilometer. And this histogram shows that the sample means have a distribution that is approximately normal. Jadi, gambar 622 ini itu merupakan histogram dari 100 mean sample atau sampel rata-ratanya. Di mana setiap sampel itu mencakup 50 kedalaman gempa dalam kilometer. Dan histogram ini menunjukkan bahwa ternyata rata-rata sampel ini memiliki distribusi yang normal, seperti ini. Lalu, dari sini bisa kita lihat bahwa kedalaman gempa asli yang digambarkan pada gambar 621 ini memiliki distribusi yang miring ke kanan ya, skewed. Tapi ketika kita mengumpulkan sampel dan menghitung rata-ratanya, jadi mean sampel kita hitung dan dibuat distribusinya, ternyata rata-rata sampel tersebut cenderung memiliki distribusi yang normal, approximately normal distribution. Itu kira-kira contoh penggunaan central limit theorem ini dalam sampling distribution. Oke, itu saja kira-kira bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.